pasti saya buat orang banyak. Ketika manfaat, sayanya tuh nggak ada gitu. Jadi saya meniadakan diri saya. Banyak anak-anak ya yang kena kekerasan, punten ya. Jadi fisik secara mental dan secara seksual gitu, ada penyimpangan di keluarga. Biasanya keluarga yang sangat bukan kalau miskin tuh pasti enggak, tapi pasti ada di situ saya temuin. Nah, saya membela itu sama yang memang perlu pendampingan hukum. Kalau saya nggak menjadi atau masuk ke organisasi atau ada di dalam lembaga politik, itu saya nggak akan bisa bersuara. Aku dulu tuh SD-nya di kota kecil ya, di Kerawang ya, Kabupaten Kerawang. SD, SMP, SMA di Kerawang. Tapi dari kecil tuh memang ya, saya tuh udah keseni sama sosial tuh udah mulai tumbuh, dan dari kecil juga mulai TK udah juara pop singer. Terus pialanya saya ingat dulu tuh cuma dapat 5.000 dari tabung salah satu tabungan itu juara ke-1 juara kedua gitu, dapat 5.000 tuh kayaknya besar sekali. Udah TK, SD itu ikut lomba dan gitu-gitulah, pokoknya ke seni. Sampai SMP itu fashion show, sampai SMA kali ya, fashion show. Jadi modeling, jadi model kemana-mana, ke Jakarta apa. Terakhir saya kok pengen langsung kuliah di IKJ. IKJ ambil jurusan seni peran drama. Di situ saya banyak ternyata seni tuh kayak gitu. Terus saya main, ada Lost Man dulu pernah ya, ingat ya. Serial Lost Man, Sartika itu dulu sekali. Setelah itu sekolah ambil dari situ, ambil S1-nya di hukum, sama di SH, di SH Unggul, terus kalian sama ilmu pemerintahan, ilmu politik S1-nya, S2-nya ilmu pemerintahan. Berarti dari Karawang merantau di Jakarta sendiri? Iya sendiri, terus kayak perantauan tuh kayaknya harus survive. Nah, sambil kuliah tuh saya ingat saya kerja juga. Kerja itu di tempat production house sampai di Multivision. Nah, Multivision itu perusahaan ya, Multivision sama MD itu perusahaan sinetron dan sinema yang saat itu besar gitu. Tapi sekalian saya tuh sambil kerja gitu tuh juga aktif di dunia politik. Jadi saya udah mulai aktif dari dulu emang di PDI Perjuangan gitu. Dari bawah lah sampai sekarang saya di wakil bendahara DPD. Awalnya saya itu aktif di kegiatan sosial di LBP, LBP itu lembaga bantuan LBH, lembaga bantuan hukum, tapi itu bidang, jadi banyak anak-anak ya yang kena kekerasan, punten ya, jadi fisik secara mental dan secara seksual gitu, ada penyimpangan di keluarga. Biasanya keluarga yang sangat bukan kalau miskin tuh pasti enggak, tapi pasti ada di situ saya temuin. Nah, saya membela itu sama yang memang perlu pendampingan hukum dari situ. Setelah itu saya di bayi anak, ibu bayi anak tuh di situ banyak anak-anak bayi diperjualbelikan yang saya tuh miris gitu. Saat itu saya bilang, kok kalau saya nggak menjadi atau masuk ke organisasi atau ada di dalam lembaga politik, itu saya nggak akan bisa bersuara. Hingga saya diajak, ada sahabat saya yang memang dulu wali kota Bekasi. Hingga saya mencalonkan jadi DPRD Provinsi Banten saat periode pertama. Dulu sistemnya nomor urut.
Saya mendapatkan nomor urut 3. Nomor urut 3 itu kalau perempuan itu berarti urutan pertama. Dan saya masuk di situ. Di situ saya mulai berkiprah gitu. Bisa bersuara lah istilahnya. Tapi memang Ibu tertarik dengan ilmu politik dan hukum begitu Bu berarti? Ya, jadi kayaknya tuh ilmu yang tidak bisa dipisahkan karena ilmu hukum itu segala sesuatu kita pasti ada koridornya hukum, politik. Kita tidak menyadari seperti ibu-ibu gitu beli bawang. Sekarang harganya berapa Bu? Misalnya 10.000, kemarin 8.000. Nah itu mereka udah berpolitik. Kenapa? Politik itu kan orang nggak tahu bahwa politik itu sesuatu yang asing, yang harus dijauhi karena bla 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 bla. Padahal ibu-ibu atau rumah tangga atau siapapun kita ini sudah berpolitik. Politik kan cara untuk bagaimana mendapatkan sesuatu yang kita memang idealkan. Jadi begini ya, bicara emansipasi atau pokoknya wanita itu harus 30% bla bla bla, tetap lelaki mah nggak mau disaingin. Jangan salah. Jadi kita itu selain juga di rumah, di luar, dan kita memang survive secara gini loh. Yang penting jangan terlalu banyak bicara, tapi bekerja penuh ketulusan dan ikhlas. Jadi jangan berpikir gini, saya begini nanti pasti orang begini. Enggak. Bekerja aja. Jadi nothing tulus. Apapun kalau bekerjanya dengan ikhlas, tulus, terus dengan cinta kasih. Jadi dengan kasih sayang gitu. Jadi segala sesuatu kalau dipegang dengan wah saya sayang banget, cinta banget sama karir atau sama kegiatan yang kita kerjain itu pasti hasilnya luar biasa. Persaingan banyak sekali. Saat itu juga sampai ya istilahnya tuh apa mungkin gitu. Tapi kan berjalannya waktu dengan kita perlihatkan prestasi yang kita lihatkan hingga saya saat menjabat di Komisi 3 juga dulu awal Dewan, saya menggiring dan melahirkan Bank Banten, bank yang di Banten kita belum punya bank. Melahirkan perdanya. Saat itu perda ya, bukan langsung banknya, perda dengan aturan dan setelah itu, tapi periode berikutnya memang saya nggak jadi di DPRD karena saya aktif membantu Pak Rano Karno. Setelah itu, setelah Pak Rano udah nggak ini, saya kembali lagi sekarang duduk di DPRD. Tapi apa emang Ibu terlahir dari keluarga yang terjun di dunia politik atau justru baru Ibu jebolan? Gitu? Baru saya. Jadi gini, kalau kakek saya mungkin ya dulu ada gennya atau apa saya nggak paham ya. Tetapi dulu yang saya dari ibu itu yang di Jogja itu mendirikan. Jadi tempatnya itu disedekahkan, apa bukan sedekah ya? Diwakafkan untuk di sana tuh ada di Jogja tuh Taman Siswa. Taman Siswa. Jadi Taman Siswa tuh untuk dulu kan Ki Hajar Dewantara yang iniin. Jadi lokasi yang tuh mewakafkan tanahnya untuk sekolahan Taman Siswa itu. Seingatku itu. Jadi mungkin itu ya benar-benar. Jadi karena ibu saya dari Jogja, ayah saya dari Madiun, tapi saya terlahirnya di Kerawang. Dan saya ditugaskan di Banten. Akhirnya kan Nusantara sekali. Aduh, tantangannya luar biasa. Menurut saya sih tidak mudah ya. Tapi saya suka. Sukanya apa? Karena kalau bukan berarti laki-laki tidak bagus, tapi maksudnya tuh lebih tertantang energi sama ininya 2 kali lipat. Jadi ada sesuatu yang kita bukan membuktikan. Kadang-kadang orang salah ya gini. Wanita karir, wanita berpolitik, udah lupain aja rumah. Salah. Harusnya rumah tetap nomor 1. Nomor 1 dalam artian keluarga tuh dari lingkungan yang terkecil. Kalau di keluarga saja tidak bisa kita mengatur atau mendidik, membina, bagaimana kita mau keluar. Nah itu, jadi jangan melupakan kodratnya, tetap menghormati suami, itu anak-anak diurus. Saya merasa manfaat nggak sih saya buat orang banyak. Ketika manfaat, sayanya tuh nggak ada gitu. Jadi saya meniadakan diri saya karena
egonya apa-apa nggak ada saya, tapi bahwasanya misalnya ajaran atau yang saya sebarkan kebaikan itu akan menular. Punten ya, bukan lagi saya mau melihatkan bahwa saya ngerjain apa. Saya punya yayasan Hafiz Quran, jadi anak-anak yang tidak mampu itu saya tampung di rumah saya, tapi bukan komersil. Jadi mereka nggak bayar. Saya ada pengajarnya, ada apa. Nah, saya rasa saya ingin cita-cita saya ingin membuat rumah Hafiz Quran, tapi itu nanti mereka punya, bukan saya. Tapi bahwasanya saya yang mengerjakan awalnya, saya yang itu yes. Tapi setelah itu berjalan, saya ingin hilang dalam artian tuh nanti pun ketika saya sudah tidak ada, penghafal Quran itu akan terus membumi. Biasanya saya pagi-pagi bangun tidur setelah sholat dan kegiatan yang rutin, saya latihan namanya Hanara itu healthy. Jadi kita untuk kesehatan kita di pagi duduk misalnya tegap gini, terus lidah di atas gini, nafas hidung, turunkan. Jadi ketika turun gini, semua beban, semua yang kesulitan tuh turunkan ke bumi. Hingga kita sadar betul, sadar bumi. Sadar bumi itu jempol kita injek gini bahwa kita nginjek bumi, dan di atas ini seperti ditaruh kayak boneka gantung. Itu antara hubungan kita dengan ilahi, jadi dengan Allah. Itu tanpa kita tahu sebenarnya ada di setiap orang, tapi sadar atau tidak kita selalu menggunakan. Nah, setiap hari saya latihan itu. Terus langkah jalan Hanara, langkah Hanaranya itu jadi kita tuh di dalam tubuh tuh ada yang namanya meridian. Kalau kayak di dalam alat elektronik tuh kalau meridian tuh yang terhalus kayak software hardware ya. Jadi kabel-kabel yang nggak pernah kelihatan biasanya kan itu ada di dalam tubuh kita. Itu yang saya latih. Meridian itu ketika kita happy, natural, radiant, bahagia hingga kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain, itu namanya kita sudah manusia kan pada sejatinya tuh fitrah, kita kembali ke fitrah. Fitrahnya tuh apa sih? Satu, kita kepada Allah. Kedua, terpercaya Allah tuh kita menjalankan. Kedua, pada orang tua. Jadi coba deh, punten ya, kalau orang tuanya sambungan komunikasinya nggak jalan, pasti rezekinya juga pertama dari ke Allah, kedua orang tua, ketiga sesama. Kita sesama tuh sering konflik nggak? Kita bagus nggak hubungannya? Tiga ini dalam hidup kalau bagus jalinannya, insya Allah aliran meridian kita bagus dan kita jadi orang yang bijaksana. Gitu. Jadi menurut aku pelajaran ini pelajaran yang luar biasa, karena saya saat itu juga diajak sahabat saya yang mungkin kenal juga ya, Pak Komjen Dharma Pangrengkun, itu sekarang bintang 3, dia selalu memberi motivasi bahwa apapun latihan itu kembali ke kita, bahwa itu tadi dibutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Ilmunya ilmu tadi, jadi nafas bayinya lidahnya di atas, nafas dari hidung, keluarkan dari hidung lagi, terus ini ke bumi, jadi enteng lagi, kita nol terus. Jadi saya merasa tidak akan pernah punya persoalan, tapi dititip dulu ke bumi. Gitu. Itu yang saya lakukan selama ini.